Iya, kamu sini, Nak. Nak, kamu sini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, saya perawat Dewi yang berkesiapan di pagi hari ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ini Boleh. dengan Mbak siapa? Mbak ini Mbak ini tanggal lahirnya 7 Mei 7 Mei, alamatnya Tawangsari Sukoharjo. Tawangsari Sukoharjo. Oke Mbak Tini, tadi saya lihat Mbak Tini, Mbak Tini tadi saya melihat Mbak Tini bicara sendiri. Mbak Tini bicara sama siapa? Ada anak saya di situ. Anaknya di mana Mbak sekarang? Sekarang cuma saya dengar-dengar aja, sama kadang-kadang lihat. Oh, itu anaknya Mbak Tini. Iya, Anaknya Mbak Tini sudah meninggal. iya sudah meninggal seminggu yang lalu. Ya berarti Mbak Tini suka ngomong-ngomong sendiri sama anaknya. Iya, dia datang ke sini. Oh, dia suka panggil-panggil Mbak Tini. Iya, Oke, Mbak Tini, saya boleh ngobrol sebentar sama Mbak Tini? bisa. Bisa. Oke. Di sini ya Mbak ya. Iya, Oke. Jadi nanti di sini saya akan mengajarkan ke Mbak Tini cara menghilangkan suara-suara yang mengganggu Mbak Tini, iya, yang membuat Mbak Tini bicara-bicara sendiri ya. iya, Mbak Tini bersedia ya? iya. Baik, kita mulai. Cara yang kurang. Oh iya, biasanya anaknya itu panggil-panggil Mbak Tini seperti itu. Iya, kadang-kadang manggil saya, tapi kadang-kadang juga saya lihat. Itu setiap hari Mbak Tini merasakan. Iya, Setiap hari. Itu sejak kapan Mbak Tini? Sejak anaknya Mbak Tini meninggal? iya, sejak anak saya meninggal. Sudah lama Mbak meninggalnya? 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Nah, biasanya suara-suara anak Mbak Tini memanggil itu saat Mbak Tini sendirian atau saat banyak orang kemudian Mbak Tini mendengar suara. Kalau saya lagi sendiri, Oke, kalau lagi sendiri. Nah, biasanya kalau Mbak Tini mendengar suara anaknya memanggil Mbak Tini juga menjawab. iya kan saya dipanggil ya saya jawab. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan Mbak Tini cara mengontrol halusinasi. Jadi suara-suara Mbak Tini ngomong sendiri, kemudian Mbak Tini mendengar suara yang palsu atau yang tidak terlihat, itu namanya halusinasi. Jadi nanti saya akan mengajarkan Mbak Tini. Itu yang pertama caranya hadik, yaitu dengan menutup telinga. Jadi seperti ini, Mbak Tini menutup telinga, kedua telinga ditutup, kemudian Mbak Tini bicara seperti ini. Pergi, kamu suara palsu. Aku tidak mau mendengarnya. Seperti itu ya Mbak Tini. Bisa dicoba Mbak? Bisa. Pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarnya. Oke, bentar. Mbak Tini, bagaimana perasaannya setelah mencoba cara menghadik tadi? Alhamdulillah tenang. Alhamdulillah sudah tenang ya Mbak Tini ya. Ya, Oke, sekarang dicoba lagi Mbak Tini. tutup telinga. Telinga. Pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarnya. Oke, baik. Jadi Mbak Tini nanti bisa, kalau Mbak Tini merasa sendiri, itu Mbak Tini jangan dijawab lagi ya suaranya seperti itu. Jadi Mbak Tini langsung tutup telinga, langsung bicara seperti itu. Terus selanjutnya saya akan membantu Mbak Tini untuk membuat jadwal kegiatan. Besok pagi Mbak Tini mau mandi jam berapa? Mandi jam 7, Jam 7, kemudian sarapannya jam jam 8. 8. Oke, di sini saya sudah membuatkan jadwal ya Mbak Tini. Nanti saya tinggal di sini. Nanti Mbak Tini bisa mencentang yang Mbak Tini lakukan. Ya, Oke, jadi tadi untuk cara mengontrol menghadiknya sudah selesai. Besok Mbak Tini mau tidak saya ajarkan cara yang lain? mau. Mau. Mbak Tini mau di sini besok? Iya, Oke, jamnya jam
jam jam 8. 8 pagi. Baik, besok saya akan ke sini lagi untuk mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan minum obat. Ya, besok saya ke sini jam 8. Terima kasih Mbak Tini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Tini. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Tini masih ingat dengan saya? Lupa. Baik, saya perkenalkan, nama saya Perawat Dewi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya kita kenalan lagi nih, nama Mbak siapa? Bisa disebutkan nama lengkapnya? Mbak Tini. Mbak Tini, tanggal lahirnya 7 Mei. 7 Mei. Alamatnya Mbak? Tawangsari Sukoharjo. Cawangsari Sukoharjo. Oke Mbak Tini tadi sepertinya masih bicara sendiri ya? Iya. Perasaannya masih ada yang... Dia masih datang. Oke, berarti Mbak Tini masih tetap mau ngomong-ngomong sendiri. Iya, sedikit. Oke, nah sesuai dengan janjian kita kemarin Mbak Tini, saya akan mengajarkan Mbak Tini tentang cara minum obat. Mbak Tini mau pindah tempat atau di sini? Di sini saja. Di sini saja. Sekarang ya Mbak? Ya. Oke, saya langsung saja menjelaskan nama obatnya. Nah, sebelumnya Mbak Tini sudah tahu belum obat yang diminum Mbak Tini sebenarnya namanya apa? Enggak tahu. Belum tahu ya? Oke, nama obatnya itu adalah clopromazine. Nah, bentuknya itu bulat, warnanya jika dibuka itu merah jambu. Nah, manfaat obat ini Mbak Tini tahu tidak? Enggak tahu. Nah, manfaat obat ini karena Mbak Tini sering mendengar suara-suara yang tidak ada, jadi nanti obat ini bisa menghilangkan suara-suara palsu seperti itu, kemudian bisa membuat Mbak Tini lebih tenang. Nah, manfaatnya kerugian jika Mbak Tini tidak minum obat ini, nanti Mbak Tini tidak sembuh. Nah, Mbak Tini ingin sembuh kan, ingin kembali ke rumah kan? Nah, Mbak Tini harus minum obat secara rutin. Nah, kemudian nanti apabila Mbak Tini mengkonsumsi obat ini, nanti Mbak Tini akan merasakan sedikit pusing dan mual. Nah, Mbak Tini ketika merasakan seperti itu bisa dengan tiduran, bisa langsung tidur atau istirahat seperti itu. Nah, nanti kalau misal pusing dan mualnya tidak reda, nanti Mbak Tini bisa lapor ke perawat. Seperti itu ya Mbak Tini. Ya. Oke. Nah, dalam minum obat itu ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Ada 5 prinsip Mbak Tini. Yang pertama yaitu ada nama pasien. Di sini ada nama Tini. Namanya benar Mbak Tini ya? Benar. Nah, dicek dulu nama pasiennya benar atau tidak. Kemudian yang kedua nama obat. Nama obatnya clopromazine, dicek dulu. Kemudian ada dosis, yaitu ada 3 kali sehari. Jadi dalam waktu sehari Mbak Tini minum obatnya sebanyak 3 kali, itu 1 tablet seperti itu. Nah, cara minumnya itu melalui mulut pakai air putih. Nah, kemudian untuk waktunya tadi 3 kali sehari, jadi pagi, siang dan malam. Oke, benar. Nah, tadi Mbak Tini bisa diulang lagi tadi prinsip benar obatnya apa saja? Benar nama. Benar nama obat. Benar dosis. Benar waktu. Dan benar cara minum. Baik, Mbak Tini sudah pintar, sudah paham ya. Nah, Mbak Tini bagaimana perasaannya ketika saya sudah ajarkan? Lebih tenang. Oke. Tadi Mbak Tini bisa ulang kembali tadi caranya seperti apa? Cara minum obatnya tadi berapa kali dalam sehari? 3 kali. Setiap minum obat 1 tablet diminum pagi, siang, malam. Nah, kemarin Mbak Tini saya sudah ajarkan apa Mbak Tini cara mengontrol halusinasinya? Dengan tutup telinga. Seperti apa Mbak Tini? Seperti ini. Oke. Dan berkata, pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarnya.
Mbak Tini kita sudah paham. Nah, selanjutnya ini sudah selesai cara kontrol halusinasi dengan minum obat. Saya akan membuat jadwal kegiatan Mbak Tini besok pagi. Besok pagi rencananya Mbak Tini minum obatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 minum obat. Kemudian setelah itu Mandi. Nah, saya sudah buatkan jadwal ya Mbak. Nanti bisa diceklis sesuai yang dilakukan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tini. Sebelumnya besok saya kesini lagi akan mengajarkan cara yang lain. Mbak Tini bersedia? Ya, Iya, bersedia. Kita janjian di mana Mbak Tini di sini? di sini Oke. Waktunya sama jam 8. jam 8 setelah sarapan ya Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tini atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tini. Waalaikumsalam. Mbak Tini sedang apa ini? Bisa diletakkan sebentar Mbak Tini? Ya. Oke. Nah Mbak Tini, sebelumnya kita perkenalan lagi nih. Nama Mbak siapa? Mbak Tini. Mbak Tini. Umur tanggal lahirnya 7 7 Mei. Mei. Alamatnya Tawangsari Sukoharjo. Oke Mbak Tini, setelah kemarin saya sudah ajarkan 2 cara kontrol halusinasi. Mbak Tini perasaannya bagaimana? Masih sama? Masih suka ngomong sendiri? Sudah agak tinggi. Oh sudah, tidak, alhamdulillah. Nah Mbak Tini, kemarin saya sudah melakukan dua cara kontrol halusinasi. Yang pertama apa Mbak Tini? Menutup Telinga, dan yang kedua minum minum obat. Oke. Nah, sesuai kontrak kemarin saya kesini mau mengajarkan tentang cara yang ketiga, yaitu dengan bercakap-cakap. Nah, di sini nanti akan percakapannya akan menanyakan tentang hobi Mbak Tini apa, pekerjaan Mbak Tini apa. Oke. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang cara bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, di sini kan Mbak Tini banyak teman. Ya kan Mbak Tini banyak teman. Nah Mbak Tini nanti menanyakan ke temannya tentang nanti kita akan belajar cara bercakap-cakap dengan teman Mbak Tini di sini. Mbak Tini ingin bicara dengan siapa biasanya? Mbak Gita. Temannya namanya Mbak Gita. Nah nanti saya akan ajarkan ke Mbak Tini cara bercakap-cakap tentang hobi, pekerjaan, dan keluarga serta namanya. Nah, cakapannya dulu ya. Nah, Mbak Tini namanya siapa? Tini Surani. Mbak Tini Surani. Nah, kemudian menanyakan hobi. Mbak Tini hobinya apa? Hobi saya memasak. Hobinya memasak. Biasanya memasaknya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali masaknya. Kemudian Mbak Tini pekerjaannya apa? Saya nggak bekerja. Oh, belum bekerja. Kemudian yang terakhir menanyakan keluarga. Mbak Tini keluarganya di rumah siapa aja? Sama suami saya. Suami? Iya. Sudah sama suami saya. Sama anak saya. Sama anaknya. Oke, jadi nanti Mbak Tini bisa menanyakan ke Mbak Dita. Semisal Mbak Dita namanya siapa? Hobinya apa? Kemudian Dita, yang pertama perkenalkan nama dulu. Kemudian berbicara tentang hobi, pekerjaan, dan keluarga. Sekarang coba Mbak Tini bertanya kepada saya dulu tentang. Perkenalkan, nama saya Tini Surani. Hobi saya memasak. Pekerjaan saya belum bekerja. Saya di rumah sama suami dan anak saya. Kalau kamu? Kalau saya, perkenalkan, nama saya Dewi. Hobi saya memasak juga. Saya setiap hari memasak. Pekerjaan saya perawat. Kemudian keluarga saya di rumah ada ayah dan ibu. Oke, baik Mbak Tini, sudah bisa ya cara bercakap-cakapnya? Iya. Oke, sekarang kita ulang lagi tadi. Mbak Tini coba dari perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Tini Surani. Hobi saya
memasak. Saya kadang-kadang masak seminggu 1 kali. Peluang pekerjaan. Pekerjaan saya nggak bekerja. Kemudian Keluarga, rumah. keluarga di rumah saya ada suami saya dan anak saya. Ya baik, bagaimana Mbak Tini perasaannya? Sudah saya ajarkan cakap-cakap, sudah berbincang jadi tidak kesepian lagi. Bagaimana perasaannya Mbak? Alhamdulillah tenang. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin saya sudah ajarkan 2, sama sekarang 3 cara kontrol halusinasi. Mbak Tini bisa sebutkan yang pertama? Menutup telinga. Yang kedua? Minum obat. Yang ketiga sekarang? Bercakap-cakap. Oke. Setelah itu saya akan membantu Mbak Tini untuk membuat jadwal kegiatan. Besok pagi Mbak Tini mau ada kegiatan apa? Jalan-jalan. Sejam? Jam 7 mau jalan-jalan. Setelah itu mandi. Oke Mbak Tini, nanti bisa dicentang ya Mbak Tini ya. Iya. Oke Mbak Tini, besok saya akan kesini lagi ketemu sama Mbak Tini. Saya akan mengajarkan Mbak Tini tentang cara kontrol halusinasi lagi, itu dengan kegiatan yang positif. Jadi kegiatan yang Mbak Tini biasa lakukan di sini. Mbak Tini bersedia? Bersedia. Oke, Mbak Tini besok di sini lagi atau pindah tempat? Di sini saja. Di sini saja. Waktunya Sama. jam 8 ya Mbak. Oke baik, besok saya akan ke sini. Terima kasih, semoga Mbak Tini cepat sembuh. Amin. Wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Mbak Tini. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Oke, Mbak Tini masih ingat dengan saya? Mbak Dewi ya? Mbak Dewi, benar. Nama saya Perawat Dewi. Saya mau kenalan lagi sama Mbak Tini. Mbak Tini namanya siapa? Tini Surani Surani, tanggal lahir 7 Mei. 7 Mei. Alamat Sukoharjo. Baik, sudah benar ya. Oke Mbak Tini, bagaimana perasaannya? Masih suka ngomong sendiri atau masih suka mendengar omongan? Masih sedikit kadang mendengar anak Masih saya. sedikit ya. Nah kemarin Mbak Tini sudah coba melakukan belum apa yang saya ajarkan kemarin? Sedikit. Coba apa saja kemarin saya ajarkan? Menutup telinga. Minum obat. Kemudian cakap-cakap. Bercakap-cakap. Oke. Kemudian yang terakhir saya akan mengajarkan ke Mbak Tini cara kontrol halusinasi dengan berkegiatan. Nah di sini Mbak Tini mau di sini atau pindah tempat? Di sini. Oke, kita lakukan sekarang ya Mbak. Ya. Oke, sebelumnya biasanya Mbak Tini kegiatan yang dilakukan di sini apa saja? Bersih-bersih atau apa? Merapikan tempat tidur. Bersih-bersih. Sama merapikan meja. Oke, merapikan meja. Nah sekarang Mbak Tini sekarang mau melakukan kegiatan apa dari yang disebutkan tadi? Bersih-bersih. Oke, kebetulan Mbak Tini di sini ada sapu. Biasanya Mbak Tini nyapu pakai ini ya. Iya. Nah sekarang coba Mbak Tini sapu lantai ini. Coba Mbak Tini berdiri. Oke, cukup Mbak Tini bisa duduk. Nah saya ajarkan ke Mbak Tini cara menyapu yang benar. Tadi Mbak Tini cara nyapunya salah ya Mbak Tini. Jadi cara nyapunya itu dari satu arah, dari sini dibuang keluar seperti itu ya Mbak Tini ya. Jadi yang kotor bisa keangkut sapunya seperti itu. Nah Mbak Tini Oke Mbak Tini bisa diulang tadi yang saya ajarkan cara menyapu yang benar seperti apa? Dari ujung dibuang ke lurus, dibuang ke depan sampai terkumpul. Nah benar, sip. Oke Mbak Tini sudah bisa ya menyapu dengan benar. Gimana perasaannya Mbak Tini?
Alhamdulillah senang. Alhamdulillah sudah senang. Nah kemarin saya sudah mengajarkan ke Mbak Tini banyak cara mengontrol halusinasi. Saya ingin mengulang Mbak Tini yang bagian cara minum obat kemarin. Tadi Mbak Tini sudah minum obat belum? Sudah. Ada. Nah Mbak Tini bisa diulang kemarin yang benar basic obatnya apa saja? Benar nama, Benar nama obat, obat, benar dosis, benar benar waktu, benar cara minum. Oke Mbak Tini sudah paham cara mengontrol halusinasi. Tadi saya sudah ajarkan tentang cara berkegiatan positif. Nah sebelumnya ke Mbak Tini tentang cara berkegiatan positif yang lain. Nah besok itu ada gotong royong. Jadi Mbak Tini tadi sudah belajar bersih-bersih. Mbak Tini besok bisa gotong royong sama teman-temannya di sini ya. Oke, sebelum saya keluar dari kamar Mbak Tini, saya akan seperti biasa membuat jadwal kegiatan Mbak Tini. Besok pagi Mbak Tini mau bersih-bersih kamarnya jam berapa? Jam 7. Kemudian setelah itu mandi. Oke baik. Jadi saya sudah di sini ya Mbak jadwalnya. Ya. Oke Mbak Tini terima kasih atas waktunya. Besok jangan lupa kita ada janjian lagi ya jam 8. Oke terima kasih Mbak Tini. Semoga cepat sembuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah.